Nah, jadi tadi kita sudah bahas perbedaan perbuatan hukum dengan peristiwa hukum, tapi kita tidak berpanjang-panjang untuk membahas perbedaan ini. Itu pengetahuan buat kita gitu ya. Para pakar hukum itu ada yang membedakan pengertian perbuatan hukum dengan peristiwa hukum. Kalau peristiwa hukumnya terjadi di luar negeri, maka dia ada unsur asing. Contohnya udah saya berikan tadi, gitu ya. Kalau terjadi seperti contoh tadi ya, ada warga negara Belanda, dia datang ke Perancis, lagi jalan-jalan di trotoar, tertimpa dahannya menjorok dari rumah seseorang berkeluarga negaraan Perancis. Ya, sehingga si warga negara Belanda ini menderita luka-luka karena tertimpa dahan. Nah, yang jadi pokok permasalahan adalah si orang Belanda ini menuntut ganti ruginya kemana? Misalnya nih, orang Perancisnya tidak mau menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan. Ya kan, terpaksa ke pengadilan. Ganti ruginya dituntut di pengadilan negeri mana? Yang pertama, apakah pengadilan negeri Prancis karena peristiwa hukumnya terjadi di Prancis, tergugatnya juga orang Prancis, atau ke pengadilan negeri Belanda karena korbannya orang Belanda kan, penggugatnya orang Belanda gitu. Nah, itu jadi masalah gitu ya. Nah, inilah masalah-masalah seperti ini yang diselesaikan oleh hukum perdata internasional. Tuh. Itu unsur asing. Yang pertama, bahwa unsur asing dapat terjadi apabila peristiwa hukumnya terjadi di luar negeri. Contoh, itu tadi ya, 2 orang warga negara Indonesia, warga negaranya sama, menikah di Mekah. Nah, berarti pernikahannya terjadi di luar negeri. Yang kedua, unsur asing dapat terjadi dalam kasus di mana 2 orang yang berbeda kewarganegaraan melakukan suatu hubungan hukum. Contohnya, pria Indonesia menikah dengan wanita Malaysia. Nah, ini kewarganegaranya beda. Menikah di Jakarta misalnya, gitu ya. Kewarganegaranya beda. Yang ketiga, suatu unsur asing dapat terjadi apabila terdapat perbedaan domisili. Jadi perbedaan domisili juga dapat menimbulkan unsur asing. Contoh misalnya ada warga negara Indonesia dan warga negara Indonesia domisilinya di Inggris, misalnya dia lagi dapat beasiswa gitu ya. Si prianya ini, pria Indonesia ini dapat beasiswa di Inggris kan, domisilinya di Inggris selama dia sekolah. Menikah dengan warga negara Indonesia juga sama, domisilinya di Amerika, kerja di Amerika misalnya. Nah, domisili di Amerika, dua-duanya nikah. Warga negaranya sama, sama-sama Indonesia, tapi domisilinya berbeda. Nah, ini juga menimbulkan unsur asing. Yang keempat, kalau yang keempat ini berlakunya hanya untuk badan hukum ya. Kalau yang unsur asing yang 3 tadi, berlakunya untuk subjek hukum orang. Nah, yang keempat berlaku untuk subjek hukum badan hukum. Yang keempat,
Perbedaan kedudukan badan hukum atau perusahaan dapat juga menimbulkan unsur asing. Misalnya, ada perusahaan laptop di Indonesia. Contohnya Zyrex. Zyrex itu merek laptop ya. Buatan anak bangsa Indonesia. Laptopnya, tapi kan software-nya harus beli. Software-nya kan sudah didaftarkan paten sama Bill Gates. Nah, si PT Zyrex ini, PT Indonesia ini membeli software dari Microsoft Corporation. Microsoft Corporation kan di Amerika. Jadi yang satu bertempat kedudukan hukum di Indonesia, PT Zyrex, Microsoft Corporation bertempat kedudukan hukum di Amerika. Beda nih tempat kedudukan hukumnya, maka melahirkan unsur asing. Unsur-unsur asing ini harus dikuasai betul. Harus dikuasai betul supaya kita bisa menentukan hukum negara mana yang dipakai dan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili. Menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili ini sangat penting. Karena salah saja memasukkan berkas gugatan, menghasilkan putusan yang berbeda. Kita tentu saja harus memilih pengadilan yang prosentase kemungkinan gugatan kita dikabulkan lebih besar gitu ya. Misalnya nih, dari peristiwa hukum yang terjadi sama warga negara Belanda yang jalan-jalan di Prancis kemudian tertimpa dahan dari rumah seorang warga negara Prancis. Si orang Belanda ini bisa-bisa saja masukin berkas gugatannya di Prancis atau di Belanda. Tapi jangan sembarangan, harus dipelajari dulu hukum perdata internasional masing-masing negara. Karena bisa jadi kalau dia masukin berkas gugatannya di Belanda, gugatannya dikabulkan. Tapi kalau dia masukin berkas gugatannya di Prancis, gugatan ditolak. Nah, ini yang harus hati-hati. Karena salah memasukkan berkas gugatan, karena kejelian memasukkan berkas gugatan itu sangat menentukan putusan dari pengadilan. Gitu ya. Nanti ada contohnya. Nah, untuk unsur-unsur asing, ada pertanyaan? Silahkan. Tidak ada. Ada sebuah kasusnya nanti terjadi di Belanda. Jadi ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi di suatu kota di Belanda. Seorang warga negara Inggris, domisilinya di negara sendiri ya. Dia orang Inggris, domisilinya di London. Dia bawa mobil sendiri dari London ke Belanda. Kemudian menabrak seseorang. Orangnya ini berkeluarga negaraan Perancis yang berdomisili di Paris. Ya, domisili di negara sendiri lah, gitu ya. Si warga negara Inggris ini kan ikut asuransi. Ikut asuransinya di Inggris ya.
Dia ikut asuransi. Kemudian si orang Inggris ini klaim ke perusahaan asuransi untuk membayar seluruh biaya perawatan orang Prancis. Gitu kan, klaim. Ternyata perusahaan asuransinya nolak. Oh, siapa yang mau join? Oke. Oh, lupa saya setting ini ya. Saya setting dulu ini nih, biar bisa join tanpa harus saya approve. Nah, udah nih, udah di unenable. Ternyata nolak perusahaan asuransinya. Perusahaan asuransi dari warga negara Inggris ini. Dia tidak setuju bayar ganti rugi karena kecelakaan itu. Nah, ini kan ya ada perusahaan asuransi yang benar, ada yang abal-abal ya. Gitu, ada ya. Perusahaan asuransi ini juga saya baca di testimoni itu banyak sekali keluhan ya dari nasabah pemegang polis. Giliran bayar premi terlambat 1 hari dikejar-kejar kayak orang punya utang gitu kan. Begitu klaim dicari-cari alasannya biar nggak bayar klaim dari nasabah polis gitu ya. Ya begitulah perusahaan asuransi. Nah, jadi kan merugikan ini ya, merugikan nasabah pemegang polis gitu. Ya, ada pertanyaan nggak dari unsur asing? Jadi kesimpulannya begini, dalam HPI atau Hukum Perdata Internasional itu ada 3 masalah pokok. Masalah pokok yang pertama adalah hakim atau pengadilan manakah yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan hukum yang mengandung unsur asing. Pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan hukum yang mengandung unsur asing? Masalah yang kedua, hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur dan atau menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur asing? Kalau yang pertama itu kita bicara soal pengadilan, bicara soal pengadilan mana sih yang berwenang untuk mengadili perkara yang mengandung unsur asing, kan gitu. Yang kedua, hukum mana sih yang harus diberlakukan dalam suatu perkara yang mengandung unsur asing? Masalah yang ketiga, sampai sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan pengadilan asing. Gitu ya. Putusan pengadilan Amerika memutus bahwa, misalnya ya, seluruh benda bergerak yang berada di Indonesia merupakan milik dari ahli waris misalnya. Lah, Indonesia sendiri menerima nggak putusan dari pengadilan asing? Kan gitu. Kalau menerima sampai sejauh mana? Gitu ya. Jadi yang ketiga ini masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Ini paling penting eksekusinya, bisa dieksekusi nggak? Gitu.
Nah, dalam menjawab persoalan-persoalan di atas tadi, kita harus meruntut dulu sejarah perkembangan HPI. Jadi dalam sejarah perkembangan HPI, awal-awalnya itu di masa Romawi. Di masa Romawi ini berkembang asas-asas HPI. Nah, asas-asas HPI di zaman Romawi itu dilandasi asas teritorial. Ada 3 asas teritorial. Yang pertama asas Lex Reisitae atau Lexitus. Gitu ya. Hukum yang harus diberlakukan atas suatu benda adalah hukum di mana benda itu berada. Tapi ini kan nggak jelas juga benda yang mana, gitu kan? Kan benda ada 4 dalam hukum perdata Indonesia. Benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud. Lah yang dimaksud di sini benda yang mana kan gitu. Ya namanya juga awal-awal sejarah ya. Ya hanya mengatur kalau objek sengketanya benda, maka diselesaikan menurut hukum negara di mana benda itu berada. Tapi nggak jelas benda yang mana, gitu kan. Yang kedua ada asas lex loci contractus. Terhadap kontrak yang mengandung unsur asing, yang berlaku adalah hukum negara di mana kontrak itu dibuat atau ditandatangani. Nah, ini juga nggak jelas. Apalagi sekarang, sudah zamannya e-commerce. Nggak perlu datang ke suatu negara hanya untuk tanda tangan kontrak. Tanda tangan sekarang diganti dengan barcode. Gitu. Kalau terjadi sengketa, nggak berlaku lagi asas lex loci contractus. Hukum negara di mana kontrak itu ditandatangani. Orang tanda tangannya nggak di suatu negara, cukup tukar-tukaran barcode, sudah borderless, nggak ada batasan negara lagi. Nah, kalau kayak gitu gimana nyelesain sengketanya? Gitu ya. Yang ketiga adalah asas lex domisili. Hukum yang mengatur hak dan kewajiban perorangan adalah hukum di mana seseorang berkediaman tetap. Nah, dari asas teritorial ini berkembang lagi. HPI berkembang dengan pesat. Kemudian dari prinsip asas teritorial berubah menjadi prinsip personal. Gitu. Seperti apa prinsip personal ini? Asas personal. Bahwa hukum yang berlaku dalam suatu perkara yang mengandung unsur asing adalah hukum personal pihak tergugat. Pakai hukum negaranya tergugat. Itu asas personal. Yang kedua, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum seseorang ditentukan oleh hukum personal orang itu. Kalau kita warga negara Indonesia, berarti kemampuan kita untuk melakukan perbuatan hukum mengikuti aturan 1320 kan? Nah, gitu ya. Asas personal yang ketiga, kalau masalah waris harus diatur berdasarkan hukum personal pewaris. Ya, kalau pewarisnya warga negara Indonesia diatur berdasarkan hukum waris Indonesia. Nah, hukum waris Indonesia ada 3. Bisa pakai BW, bisa pakai hukum Islam, maksudnya hukum waris negara ya. 50-50 kan ahli warisnya. Bisa pakai hukum Islam, yang bagian ahli waris laki-laki 2 kali lebih banyak dari ahli waris perempuan. Bisa pakai hukum waris adat. Jadi konflik of law lagi. Asas personal yang keempat,
Pengesahan suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum personal suami. Kalau suaminya orang Malaysia, ya perkawinannya sah mengikuti syarat formil dari hukum perkawinan Malaysia. Gitu ya, itu asas personal. Jadi sampai sekarang terus berkembang asas-asas dalam HPI. Berkembang terus sampai sekarang itu ada 13 asas dalam HPI. Banyak ya, sama banyak dengan asas hukum perdata. Asas hukum perdata internasional sampai 13 sekarang ada asas. Ke-13 asas ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Gitu ya, nggak bisa sekarang. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ibu tadi yang kedua apa ya, Bu? Apanya? Yang asas personal. Iya, Bu. Yang asas personal nomor 2, bahwa kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan oleh hukum personal orang itu. Jadi nih, saya warga negara Indonesia. Kemampuan saya untuk membuat kontrak ditentukan oleh hukum perdata Indonesia. Kenapa? Karena kan Indonesia belum punya undang-undang HPI kan? Berarti kan pakai hukum perdata nih. Kalau dalam KUH Perdata, kemampuan kita untuk melakukan perbuatan hukum di mana? Pasal berapa? (1320) kan? Yang mana? Kan 1320 ada 4. Sorry, 1320 kan ada 4 syarat sah. Sepakat, cakap bertindak hukum, hal tertentu, kausa yang halal. Yang mana nih? Dari 4 ini. Kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Yang kedua dong, ya kan? Cakap bertindak hukum kan? Nah, cakap bertindak hukum itu kan ada syaratnya. Apa aja? Kalau dari KUH Perdata. Dewasa. Apalagi? Sehat, akal pikiran. Apalagi? Tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum. Karena saya warga negara Indonesia, maka saya ikut KUH Perdata untuk memenuhi syarat mampu melakukan perbuatan hukum. Gitu ya. Dewasa kalau menurut hukum Indonesia kan beda-beda kan? Batasan usia dewasanya kan berbeda-beda. Coba lihat di Undang-Undang Perkawinan. Batas usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Coba lihat Undang-Undang Kependudukan. Batas usia 17 tahun. Berarti kan 17 tahun harus punya KTP kan? Dianggap dewasa kalau 17 tahun. Kalau dalam hukum Islam, dewasa diukur dari mana? Ayo, dari mana kalau hukum Islam? Akil balik. Beda lagi. Akil balik itu kalau sekarang 9 tahun aja udah akil balik. Udah dianggap dewasa kalau dalam hukum Islam. Jadi beda-beda kan batasan usia dewasa? Terus yang dipakai yang mana? Kan beda-beda. Yang mana yang dipakai? Batasan usia dewasa.
Siapa nih? Apriyani coba. Batasan usia dewasa yang dipakai yang mana? Kan beda-beda tuh batasan usia dewasa. Yang mana yang dipakai? Halo, Apriyani? Di-unmute dulu kalau mau jawab. Kurang Ya. tahu, Bu. Oh, ya. Terus batasan usia dewasa yang mana dipakai? Tergantung perbuatan hukumnya. Kalau mau nikah, ya pakai undang-undang perkawinan. Harus 19 tahun. Jadi walaupun udah punya KTP, usianya masih 17 ya. Boleh nikah nggak Bu Nisla? Boleh. Tapi harus dengan penetapan dari pengadilan agama. Seperti anaknya Arifin Ilham, almarhum. Kan usianya masih 16 waktu nikah. Boleh kan? Boleh, tapi harus dengan penetapan dulu. Karena dia hitungannya masih di bawah umur. Belum usia dewasa yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan. Tapi berdasarkan hukum Islam, agama yang dia anut, dia udah dewasa. Oh, sudah akil balik. Gitu ya. Boleh-boleh aja, tapi harus dengan penetapan pengadilan. Gitu. Jadi tergantung ya perbuatan hukumnya apa dulu. Maka ikuti undang-undangnya, batasan usia dewasa ikut undang-undangnya yang mengatur. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi silakan. Waktunya sudah mau habis. Masih bisa lah satu pertanyaan. Langsung dijawab kalau bisa. Kalau nggak bisa saya ngutang. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar ya, saya mau absen dulu ya, satu kali lagi. Oh, tapi nggak apa-apa, nanti pakai rekamannya bisa. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi, insya Allah hari Senin ya. Nanti saya informasikan lagi. Mungkin saya masuknya yang kelas pagi aja kayaknya sih ya. Ada harus persiapan sidang hari Rabu juga. Jadi mungkin paginya aja mungkin saya masuk ya, insya Allah ya. Nanti untuk yang kelas malam kita pakai kelas pengganti gitu. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrun minallah wa fasun qorib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.